Oke, perkenalkan nama saya Ridwan. Saya dari Prodi Peternakan. Saya nih ada sedikit mau cerita. Ya, lebih apanya kayak bahasa kita curhat ya. Mengenai permasalahan di perkuliahan gitu. Ya mungkin kita sama-sama mahasiswa nih, tahulah apa yang dirasakan ketika kita berkuliah, terus bagaimana kebijakan kampus yang terkadang membuat kita itu merasa terbebani gitu. Yang pertama sih, sebelum aku cerita nih, aku mau tanya nih ke kakaknya nih. Sebelumnya, kakak ini kan juga sesama mahasiswa, cuman kita beda jurusan. Kakak di jurusan bimbingan konseling di BK, sedangkan saya tuh di peternakan. Kalau saya sih banyak kendala ya. Nah, saya mau bertanya nih, kakak nih gimana nih selama kuliah? Sekarang udah semester 5 kan? Apa kira-kira yang kakak ini rasakan kendala yang ada selama perkuliahan? Aku di situ nggak ada kendala sih, lancar-lancar aja. Oh, jadi gini ya, aku nih memang kadang suka gimana ya, agak minder juga ya nengok kawan-kawan yang merasa tuh tidak punya kendala. Jadi aku mau cerita nih sedikit kendala aku nih. Aku tuh jadi mahasiswa yang aktif gitu, terus banyak prestasi gitu. Jadi selama aku nih kuliah, aku pernah mengikuti beberapa event-event besar di tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Jadi kan event ini tuh diadakan itu biasanya sering di luar kota gitu. Tentunya kita kan sebagai mahasiswa tuh memerlukan akomodasi biaya selama kita melakukan perlombaan itu. Tapi kenyataannya tuh ketika kami mengajukan proposal ke situ, seolah-olah itu pihak universitas itu tidak mendukung gitu. Contohnya ada beberapa event yang udah saya ikuti, itu tingkat wilayah se-Sumatera tuh saya 2 kali itu mengajukan proposal itu tidak jebol. Sementara saya itu ke sana itu real membawakan nama baik universitas kita gitu. Jadi itu salah satu kendala saya gitu. Yang kedua, mengenai kebijakan kampus mengenai mahasiswa yang telat, kemudian mahasiswa yang jarang hadir gitu. Sementara kan di kebijakan universitas kita itu kan ada batas minimum dan batas maksimal, itu kita bisa libur tanpa keterangan itu berapa hari gitu kan. Sementara yang saya lihat nih selama saya berkuliah, banyak teman-teman saya tuh yang sering bolos, terus sering nggak kerjain tugas, terus alfanya banyak, dan pada akhirnya orang itu tetap lulus tanpa ada kayak apa ya, hukuman kayak gitulah istilahnya, tanpa ada sanksi lah dari universitas. Saya juga heran kan. Jadi saya kayak menarik diri, kenapa saya harus rajin gitu, ngapain saya harus ngerjain tugas, sementara teman-teman saya gitu yang nggak pernah ngerjain tugas, yang masuknya jarang gitu, tetap aja lulus dengan nilai yang sama. Dan saya tidak tahu apa yang dilakukan mereka di balik itu semua, kenapa orang itu bisa lulus padahal orang itu nggak masuk. Jadi saya mau minta pendapat nih ke kakaknya nih, gimana kira-kira tuh permasalahan itu biar saya bisa nerima gitu. Tiga. Nah, di sini kan ada 2 poin, tapi aku mau bahas yang kedua dulu. Oke. Nah, di sini tuh kan kamu bilang tentang mahasiswa yang jarang masuk kan, tapi tetap lulus. Iya. Di kelas kami juga adalah beberapa orang yang jarang masuk tapi tetap lulus. Mungkin ambil baiknya aja, mungkin orang itu langsung ke dosennya terus minta solusi gimana caranya lulus, terus dikasih tugas gitu. Oke. Jadi gini, mungkin permasalahan kita sama kan nih. Terus kalau dari kakaknya nih, cara menyikapi itu gimana coba? Maksudnya biar saya bisa menarik ke diri saya, oh ternyata
teman saya juga ada yang permasalahannya sama seperti saya, cuman dia lebih bisa menerima. Jadi saya mau melihat itu dari diri kakak nih. Jadi kan kalau itu ya aku rasa ya nggak jadi alasan sih sebenarnya, karena kan di sini itu ranahnya itu kan di akademik, jadi bukan kayak masalah anak kandung anak tiri gitu. Nah, jadi di sini tuh kita tuh dipandang sama oleh dosen, nih kan, dipandang